Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, negeri yang aman, nyaman, maju, berkembang. Negeri tersejahtera di Sumatera Selatan dan salah satu daerah indeks pembangunan manusia tertinggi di Sumatera Selatan. Indeks pembangunan manusia merupakan sebuah alat ukur kualitas pembangunan manusia. Sebagai informasi saja bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Oku Timur ini di tahun 2021 mencapai 69,58 poin. Ini meningkat sebesar 0,3 poin dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 69,28 poin. Jadi sebelum kita membahas faktor penyebab, mungkin kami informasikan terlebih dahulu bahwa IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu adalah salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat dan penduduk di Oku Timur. Ya. Ada 3 komponen yang menjadi perhatian kita dalam rangka untuk penghitungan IPM ini. Yang pertama adalah bagaimana kita masyarakat memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikannya. Artinya ada 3 poin. Yang pertama adalah pendapatan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Dari 3 faktor itu, semuanya merupakan faktor pendukung pembangunan manusia. Dari 3 poin yang kita sebutkan tadi, yang pertama pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, hampir semua komponen tersebut memberikan kontribusi yang positif terhadap perubahan indeks pembangunan manusia di Oku Timur. Ya. Faktor pertama, yaitu di bidang kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Oku Timur terus alami peningkatan. Ini dilihat dari yang pertama, kalau kita dari sisi kesehatan, ada usia harapan hidup penduduk Oku Timur. Di sini kita melihat ada peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Ya. Di tahun 2020 itu 69,1, di tahun 2021 69,17. Jadi dari perkiraan umur harapan hidup tersebut, dari 69,1 tahun untuk umur tersebut menjadi 69,17 tahun. Peran Posyandu, program TPPKK juga merupakan faktor pendukung program harapan hidup masyarakat, di mana Posyandu dan TPPKK untuk tetap melakukan penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Kesehatan ini berhubungan dengan usia harapan hidup. Semakin baik pembinaan masyarakat terhadap ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang lagi hamil dalam rangka penyediaan kesehatan tersebut, itu akan menjadikan usia harapan hidup bayi yang lahir itu semakin meningkat. Artinya apa? Dari sisi kesehatan diharapkan pemerintah lebih fokus untuk melakukan sosialisasi sekaligus memberikan kontribusi yang positif terhadap ibu-ibu yang dalam persiapan kehamilannya. Dan ini juga tentunya akan berhubungan dengan stunting. Karena semakin sehat ibu yang lagi hamil, itu akan mengakibatkan semakin baguslah kualitas bayi yang dilahirkan, termasuk ibu itu sendiri. Infrastruktur rumah sakit juga harus menjadi perhatian pemerintah agar IPM Oku Timur bisa meningkat. Secara umum ada beberapa rumah sakit yang tersedia di Oku Timur ini, dan itu sudah cukup lumayan. Dan itu tetap perlu pengembangan yang luar biasa lah, pengembangan yang lebih kuat lagi, karena yang kami ketahui bahwa untuk hal-hal tertentu masyarakat yang mengalami sakit itu tetap dirujukkan ke Batu Raja atau bahkan ke Palembang. Nah, diupayakan ke depannya peningkatan kualitas status rumah sakit yang ada di Oku Timur itu semakin ditingkatkan lebih baik lagi. Selain di bidang kesehatan, adalah bidang pendapatan dan pengeluaran ekonomi masyarakat menjadi peran penting dalam peningkatan IPM. Pendapatan itu di dalam perhitungan IPM kita melihatnya dari pengeluaran masyarakat. Artinya berapa sih
kebutuhan masyarakat itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kehidupan sehari-hari terpenuhi. Nah, di sini kita melihat angka pengeluaran masyarakat di Oku Timur itu cukup meningkat dari 11.505 menjadi 11.531. Ada peningkatan. Itu artinya kualitas hidup masyarakat dari sisi pengeluarannya semakin baik, semakin meningkat. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu faktor itu artinya pengeluaran itu beriringan dengan pendapatan. Artinya selain kebutuhan masyarakat di Oku Timur semakin meningkat, tentunya didorong juga dengan pendapatan masyarakat juga semakin meningkat. Nah, seperti kita ketahui bahwa pertama bahwa mata pencarian masyarakat itu adalah di mata pencarian pertanian, pertanian. Nah, itu terlihat sekali bahwa dengan meningkatnya produk pertanian di Oku Timur itu mengakibatkan pendapatan per kapita masyarakat semakin membaik. Pemerintah memiliki peran penting untuk peningkatan IPM di sektor pendapatan. Kalau kita hubungkan dengan beberapa faktor antara lain di inflasi kita, ya, bahwa produk ikutan atau produk utama dari masyarakat di Oku Timur itu adalah mata pencarian adalah kontribusi pertanian. Nah, diutamakan seperti itu, maka kita harapkan peran serta dari pemerintah di daerah ini agar masyarakat kita semakin menguatkan ketahanan pangannya di kabupaten masing-masing, utamanya di sektor pertanian tanaman pangan. Seperti pengadaan untuk penyediaan produksi di selain beras, padi, itu diutamakan juga untuk cabai dan lain-lainnya sebagainya. Faktor ketiga yaitu pendidikan. Kalau kita melihatnya dari indeks komposit di dalam rangka penghitungan indeks pembangunan manusia ini, bahwa angka pendidikan masyarakat, harapan masyarakat untuk sekolah lebih baik itu mencapai 12 tahun atau sudah pendidikan di diploma 1 di 1. Tapi faktanya sekarang ini rata-rata usia sekolah mereka, rata-rata yang sekolah itu masih 7 tahun. Jadi kurang lebih masih tamat SD, tamat SMP lah gitu ya, 7 tahun. Pendidikan menjadi unsur yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia. Masalah pendidikan mungkin menjadi masalah yang penting di manapun, bukan hanya di Oku Timur, tapi di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Pendidikan itu adalah suatu harapan, keinginan. Nah, bagaimana kita membuat mindset perubahan masyarakat kita agar mau berpendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, umumnya sekarang kalau kita lihat angka IPM ini, rata-rata lamanya sekolah ini baru mencapai angka 7,56 tahun. Itu artinya ketika tamat SD kan 6 tahun, tamat SMP harus 9 tahun. Jadi rata-rata lama sekolahnya masih di 7,56 tahun, baru tamat SD. Ya. Nah, ini kita harapkan masyarakat semakin paham bahwa pendidikan itu semakin diperlukan untuk masa-masa yang akan datang. Infrastruktur dan fasilitas pendidikan, faktor pembantu dalam meningkatkan IPM sektor pendidikan. Salah satu ketersediaan fasilitas pendidikan itu jelas akan membantu mendongkrak 3 IPM. Nah, tinggal bagaimana menggerakkan masyarakat itu, setiap rumah tangga itu, agar masyarakat mau bersekolah, mau menikmati pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kalau selama ini mereka beranggapan bahwa tamat SD cukup, tamat SMP cukup, atau bahkan tamat SMA cukup, kedepannya bagaimana kita mensosialisasikan hal ini kepada seluruh masyarakat di Oku Timur agar memberikan semacam contoh bahwa dengan semakin baik pendidikan seseorang akan meningkatkan kualitas hidup seseorang itu. Sudah cukup mewakili. Tinggal kualitas pendidikan kita, bagaimana meningkatkan kualitas baik dari sisi tenaga pendidikan maupun tenaga non pendidikannya, sehingga kualitas murid pun akan terukur dengan baik. Dengan semakin meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga pendidikan, diharapkan tenaga pendidik pun semakin baik kualitasnya. Kita harapkan selain dengan sertifikasi guru yang ada sekarang ini, tentu saja diharapkan untuk meningkatkan indeks profesional guru, atau kita juga sedang aparatur sipil negara,
para guru semakin banyak ditingkatkan dengan dilatih dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Dengan semakin sering melakukan seperti itu, mereka semakin profesional dan tentu saja tingkat cara mereka mengajar pun lebih baik lagi, kualitas pengajar semakin baik lagi, materi yang diajar baik lagi. Dampaknya tentunya para murid atau siswa pun akan semakin baik kualitas pendidikannya. Pemerintah berperan besar dalam merubah mindset dan pola pikir masyarakat agar IPM di Oku Timur terus meningkat. Banyak hal yang tadi kita sampaikan bahwa ada sisi pengeluaran masyarakat, sisi kesehatan, dan sisi pendidikan. Sisi pengeluaran masyarakat tentunya bagaimana kita mengubah mindset masyarakat agar bisa berupaya mandiri. Yang sekarang ini terkenal dengan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa mengelola dirinya sendiri agar dapat membuat produktivitas yang luar biasa sehingga kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi dengan sendirinya secara mandiri. Selain dari bantuan pemerintah tadi, tentunya diharapkan secara mandiri masyarakat pun bisa seperti itu. Dengan cara apa? Bagaimana membuat lingkungan di sekitarnya menjadi produktif sehingga usaha-usaha yang dibuat mereka itu dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tidak membeli lagi. Jadi selain menghasilkan usaha yang produktif, kalau mereka sebagai pegawai mereka punya gaji, kalau mereka sebagai pekerja mereka punya gaji dari pekerjaannya, tetapi di samping itu juga mereka mempunyai usaha mandiri seperti membuat atau mengusahakan tanaman pangan di sekitar rumah tangganya masing-masing. Kini, Oku Timur terus maju untuk menjadi kabupaten terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam meningkatkan pembangunan manusia. Oku Timur akan terus berlari dalam mewujudkan Oku Timur maju lebih mulia.